Shepherding in truth. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Yeskiel 34 ayat 16, terjemahan baru edisi 2. Welcome May 2026. Tema utama renungan bulan Mei 2026 adalah Shepherding in Truth, yang memiliki arti pengembalaan dalam kebenaran. Shepherding in Truth berarti memimpin, merawat, dan membangun kehidupan orang lain berdasarkan karakter dan firman Allah, bukan kepentingan diri. Ini menjawab pertanyaan utama, siapa yang benar-benar menjadi Tuhan dalam hidup kita? Jika bukan Allah, maka diri sendiri akan mengambil takhta itu. Dan disitulah lahir penyimpangan, termasuk gembala palsu. Mari kita belajar 3 hal tentang shepherding in truth. Yang pertama, mengenal Tuhan dengan benar. Relasi, bukan sekadar informasi. Dalam Yeskiel 34 ayat 16, kata mengembalakan yang dalam bahasa Ibrani ra'ah, memberi, makan, memelihara, menuntun. Tuhan bukan sekadar dikenal secara teori, tetapi dialami secara pribadi. Dalam Yohanes 10 ayat 14 ditegaskan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Konteks penulisan pada zaman Yeskiel, pemimpin Israel gagal mengenal hati Tuhan sehingga mereka menindas umat. Pemimpin rohani hari ini harus membangun keintiman dengan Tuhan, bukan hanya aktivitas pelayanan. Sudahkah kita mengenal Tuhan dan melayani umat Tuhan dengan kebenaran dan kebaikan? Yang kedua, meneladani karakter Tuhan. Kasih yang aktif dan bertanggung jawab. Perasa yang hilang akan kucari dalam Yeskiel 34 ayat 16 menunjukkan tindakan aktif. Kata bekas, mencari dengan kesungguhan. Kita harus meneladani cara Yesus menggembalakan dalam Matius 9 ayat 36, di mana Yesus tergerak oleh belas kasihan. Perhatikan sejenak, gembala palsu hanya peduli diri sendiri. Namun Tuhan justru mencari yang terluka dan tersesat. Kita harus mengaplikasikan kebenaran tentang pengembalaan sejati, yaitu hadir, peduli, memulihkan, bukan menghakimi atau mengabaikan. Sudahkah kita meneladani karakter Tuhan dalam melayani sesama kita? Yang ketiga, hidup konsisten dalam kebenaran. Integritas, bukan pencitraan. Kalimat aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya dalam Yeskiel 34 ayat 16 menunjuk pada keadilan dan kebenaran. Kata misfat, keadilan yang benar. Yakobus 1 ayat 22 mengingatkan kita, jadilah pelaku firman. Yeskiel memperhatikan dan menulis bahwa banyak pemimpin tampak benar di luar, tetapi hidupnya menyimpang. Saat ini kita jangan hanya mengajarkan kebenaran, hidupilah setiap hari, bahkan saat tidak terlihat. Penggembalaan dalam kebenaran dimulai dari hati yang tunduk kepada Tuhan, mencerminkan karakternya, dan konsisten hidup dalam firman. Dunia tidak butuh gembala yang terlihat hebat, tetapi yang benar di hadapan Tuhan. Stay blessed. Kalau Tuhan benar-benar menjadi Tuhan kita, hidup kita akan menjadi gembala yang memulihkan, bukan gembala yang menyesatkan.